Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus sahibatul bait, Ibu Heni. Heni apa Heni? Heni. Ibu Heni kan ya. Masih dipleset. Semoga Ibu Heni beserta keluarga dan segenap pengurus majelis taklim Al-Mar'atus Sholihah dan pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan bil khusus Ustazah Hawa, semoga beliau juga sehat walafiat selalu, ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ke-40 nggih. Halaman 128, betul? Oh, kejauhan ya. Oh, berarti ini tanda saya bukan tandanya yang ngaji kita ini. Oh, ya. Mohon maaf. Nggih. Halaman 64 ya. Loh, masih 37. Salah lagi. Berarti ngaji di mana? Oh ya 37. Ya. Oh. Iya, ini. Iya. Nggih. Ini ada tandanya semua ternyata beda. Nggih, baik. Ada yang selesai malah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita ini Bu, kalau belajar berdoa kepada Allah semoga ilmu kita bermanfaat.
Dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, Nabi setiap pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bahkan Nabi kalau minum air Zam-Zam berdoa juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Artinya memang, dan bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, makanya jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat berarti rugi kita gitu. Rugi kita. Makanya usahakan berharap kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Nah, sementara yang berkuasa memberikan kemanfaatan pada ilmu itu hakikatnya Allah. Nah, kita ini hanya berusaha. Makanya kita ya belajar dan berdoa serta menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita diberi kemanfaatan pada ilmu kita. Semoga nggih. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Saya itu enggak saya jauh-jauh nggih. Saya dengan teman-teman satu pesantren itu ketika pulang ke masyarakat itu keadaan saya dan teman-teman itu berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda. Jadi ada yang dengan izin Allah itu tampak sekali kemanfaatan ilmunya. Ada yang mungkin kurang, ada yang bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan tidak sedikit, ini yang saya temui ya, tidak sedikit. Ada orang yang di pesantren itu nggak terlalu pinter sebenarnya, tapi begitu di masyarakat begitu bermanfaat. Justru yang cerdas, cepat hafalannya, kuat hafalannya, pinter, itu malah kadang di masyarakat kurang bermanfaat. Ya, makanya gini, maksud saya gini. Berarti ukuran manfaat dan tidak manfaat itu sebenarnya memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah agar ilmu kita ini bermanfaat. Itu seperti itu. Pertama tentu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Terutama syukur-syukur bermanfaat untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Syukur-syukur cakupannya lebih luas lagi. Itu seperti itu. Makanya mohon pada Allah agar ilmu kita bermanfaat itu, karena yang berkuasa memberikan kemanfaatan pada ilmu itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada guyonannya teman-teman santri itu gini guyonannya. Oh, mungkin kalau yang dulu di pondok cerdas, pinter, hafalannya kuat, cepat itu, mungkin dia riyadhahnya kurang, mujahadahnya kurang. Kenapa? Karena semuanya sudah serba-serba mudah. Jadi mereka ya wiritannya kurang, doanya kurang, mujahad. Tapi kalau yang agak ketul, yang agak lemot, sering mailbox itu kan ada yang modelnya hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua kan ada ya. Itu biasanya kalau itu di pondok biasanya dia doanya serius sama Allah, wiritannya mohon sama Allah, riyadhahnya, puasanya supaya cepat masuk ilmunya. Mungkin barokahnya riyadhah itu sampai akhirnya terus kemudian begitu terjun ke masyarakat lebih bermanfaat daripada yang pinter yang jarang riyadhah, yang jarang kalau orang Jawa bilang tirakat. Ya prihatin, jarang prihatin. Prihatin dalam artian ya mendekat kepada Allah ya, apa wirid zikir. Ya kita merasakan bagaimana dulu ketika kita misalnya enggak hafal-hafal kan berusaha untuk bagaimana hafal, ada mujahadah mulai malam, subuh lebih awal pokoknya berusaha itu. Mujahadah itu mungkin yang dengan izin Allah membuat kita itu kok dengan izin Allah lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang kurang mujahadahnya. Tentu kan lebih top lagi kalau kemudian ya cerdas, mujahadah kuat, itu lebih bermanfaat. Ya, itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, mohon pada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Mungkin ada yang nanya, Ustadz itu kan Nabi baca doanya kan subuh. Ustadz kok setiap saat sering baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gini, memang utamanya waktu subuh. Tapi doa ini mutlak kapan saja sebenarnya. Jadi kayak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu kan kalau kita tarik hadisnya kan konteksnya malam Qadar, Lailatul Qadar. Nah, terus apa tidak boleh doa itu dibaca di luar bulan Ramadan? Ya boleh banget doa minta maaf sama Allah. Kapan saja tidak ada masalah. Selama memang tidak ada batasan ya. Selama memang tidak ada batasan, itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara soal ini, doa itu mutlak kapan saja, tidak ada masalah. Nah, itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi mohon
Jadi kita mohon betul pada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Itu seperti itu. Ustaz, boleh sedikit. Nggih. Nah, ilmu bermanfaat itu kok apakah hanya dalam ilmu agama atau ilmu Apa saja. Apa saja. Yang penting bermanfaat. Jadi jadi pengertian ilmu bermanfaat itu bukan ilmu? pengertian ilmu bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu apa saja yang memang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat ya. Terutama memang yang berbasis akhirat, terutama memang ilmu agama terutama. Jadi kesehatan nggak pakai Termasuk. akhirat, Pak. Kenapa? Oh, enggak terutama. Jangan. Saya ulang ya. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat, terutama yang bermanfaat untuk akhirat. Memang terutama ilmu agama, terutama ini. Nah, menarik pertanyaan Bu Dokter. Betul, menarik. Naik ke atas. Menarik pertanyaan Bu Dokter tadi. Lalu bagaimana dengan ilmu kesehatan atau ilmu notaris? Ibu apa suaminya? Apa? Konsultan pajak. Itu pajak Iya, memang iya. saya kan banyak kasih penyuluhan sama anak-anak gitu Iya, kan. iya, Kan. iya. Uh, Ya, bener-bener apa itu tidak termasuk yang bermanfaat bla bla bla. Maka gini jawabannya. Ilmu kesehatan itu tidak hanya bermanfaat untuk dunia, tapi akhirat. Kok bisa? Kalau yang sehat kan dia bisa sholat dengan baik dan benar. Dia bisa berpuasa dengan, dia bisa beribadah dengan sehingga insya Allah Pajak nggak, Bu? ya belum. Nah, kalau konsultan pajak kan lebih kepada kemudahan dunia yang dengan dunia itu kemudian akhiratnya mereka jadi mudah juga. Jangan seperti itu. Jadi tenang aja nggak usah khawatir. Pokoknya Pokoknya duniawi itu bisa diukhrawikan, tenang aja. Duniawi itu bisa diukhrawikan. Asal memang nanti pemanfaatannya juga untuk akhirat. Kalau kita niatin juga sama aja kita niatin Ya, juga ya. Ustaz. Cuman gini, memang gini. Kenapa kok kemudian saya katakan tadi ilmu agama itu kok itu yang lebih utama dalam hal ini? Ya, karena dia pertaruhannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Dua-duanya. Nah, contoh gini. Kalau ada orang Islam nggak bisa wudhu, celaka nggak dia? Celaka. Ya, kalau dia ada orang Islam wajib sholat, nggak bisa wudhu, itu celaka dia, nggak bisa wudhu. Tapi kalau ada orang Islam nggak bisa bikin bakso misalnya, celaka nggak dia? Enggak. Kenapa ya? Karena dia ya perkara dunia aja, bisa beli juga kan gitu. Itu seperti itu. bisa dibeli. Nah, jadi ya begitulah kira-kira ya. Nah, terus sebelum kita masuk ke penjelasan tentang metode pengajaran Nabi kita Muhammad SAW, menurut saya kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah pantas disebutkan beberapa kalimat ringkas tentang kehati-hatian sang guru yang mulia ini, juga peringatan beliau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan beliau menjadikannya sebagai doa yang sering diucapkan pada kebanyakan waktunya. Jadi Nabi memang wanti-wanti jangan sampai kita ini ilmunya tidak bermanfaat. Nah, kalau ilmunya tidak bermanfaat itu sayang sekali. Bahkan Nabi sampai berdoa, dan doa itu tentu untuk kita sebenarnya ya. Kalau Nabi sih sudah pasti bermanfaat, SK-nya dari Allah langsung. Nah, namun untuk kita doa itu sebenarnya supaya ilmu kita betul-betul Allah anugerahi kemanfaatan. Karena ilmunya sedikit bermanfaat itu lebih tampak keberkahannya daripada banyak tapi tidak bermanfaat. Ya, itu seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu an. Dia berkata, karena ada siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Allahumma wahai Allah, ini sungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu min ilmin dari ilmu la yang yang tidak bermanfaat, wa min qalbin dan dari hati la yakhsha yang tidak khusyuk, wa min nafsin dan dari hati la tasba yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin istajabu laha dan doa yang tidak dikabulkan. Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, boleh pakai bahasa kita, boleh, tidak ada masalah. Rasulullah Muhammad SAW adalah guru dengan semua perilaku dan perkataannya. Doa beliau di atas merupakan pengajaran bagi setiap orang alim maupun semua orang yang sedang belajar, bahwa hendaknya mereka tidak mempelajari atau mengajarkan ilmu kecuali yang di dalam terdapat manfaat menurut neraca syariat yang lurus dan mulia. Ya, termasuk manfaat dunia, terutama manfaat akhirat. Jadi nggak usah khawatir kalau ibu ngajari kebaikan kepada orang lain, walaupun tampaknya ilmu duniawi, tapi insya Allah
itu bernilai ukhrawi, pemanfaatannya insya Allah pasti ada ukhrawinya, maksudnya nggak ada ukhrawinya, dan insya Allah itu juga akan bermanfaat bagi ibu, tidak hanya kebaikan di dunia tapi juga di akhirat. Karena kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu shadaqah. Saya teringat kalau pertanyaan Purita itu, saya teringat ada pernah habis pengajian ada seorang anak muda, dia seorang IT, seorang pakar IT, bukan praktisi IT lah. Kalau bilang pakar kan nggak tahu pakar atau tidak. Nah, dia praktisi IT dia. Dia nanya ke saya, Ustadz, kalau orang seperti kami ini bermanfaatnya bagaimana Ustadz? Ya, ilmu kami bermanfaat bagaimana? Saya nanya gini sama beliau. Saat itu saya nanya gini, untuk belajar ilmu Bapak itu mahal nggak? Mahal sih Ustadz. Bisa nggak Bapak kumpulin teman-teman IT, bikin kayak komunitas rumah singgah atau rumah, terus anak-anak yang tidak mampu Bapak kasih pelajaran ilmu Bapak itu. Nah, nanti di samping Bapak mengajar ilmu itu, buat pengajian sekalian dari data. Jadi misalnya ngaji dulu, setelah ngaji baru belajar ilmu IT. Atau sambil nunggu guru ngajinya kita belajar ilmu IT terlebih dahulu. Jadi Bapak dapat dua kerjasama, bersinergi. Sehingga ada kegiatan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi sebelum Ibu mengajarkan penyuluhan tentang pajak, Ibu undang kira-kira dulu. Iya. Jadi ada pengajian dulu. Jadi biar dapat dua-duanya. Jadi duniawinya dapat, ukhrawinya juga dapat. Itu seperti itu. Ya, kalau begitu insya Allah bermanfaat dua-duanya. Jadi ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya juga dapat. Sekarang sudah ada kan pesantren IT. Pesantren yang berbasis IT. Nah, kalau ada pesantren yang berbasis entrepreneur kan, macam-macam. Nah, jadi ilmu agama dapat, tapi ilmu bisnis juga dapat misalnya. Kalau masak-memasak? Sama itu bermanfaat. Masak-memasak sama dengan kesehatan tadi. Karena begitu makan kan untuk mentenagai dia sholat, untuk mentenagai dia puasa, untuk mentenagai dia datang, bermanfaat sekali. Itu seperti itu. Bikin catering. Kenapa? Bikin catering. Oh iya, boleh, tidak apa-apa. Iya, betul. Ya, betul, tidak salah itu, betul. Tinggal dibikin programnya aja. Tapi jangan sampai kemudian nanti begitu dikasih makan bergizi, ayamnya nggak dimakan. Kenapa nggak dimakan ayam, Dik? Rasanya beda kan. Nggak tahu ayam apa itu. Oh, lanjut. Sebenarnya gini Bu, unsur-unsur kemanfaatan ilmu itu banyak sebenarnya. Jadi unsur-unsur kemanfaatan ilmu itu banyak. Kalau ini yang saya maksud manfaat tidak hanya dunia tapi akhirat ya. Kalau cuma duniawi pun, kalau cuma duniawi ya semua bisa. Maaf, bahkan orang kafir pun bisa. Yang saya maksud ini manfaat tidak hanya dunia tapi juga akhirat ya. Pertama unsur yang harus ditata itu adalah niat. Nah, mencari ilmu itu karena Allah. Jadi anak-anak kalau mau sekolah ingat nak ya, karena Allah sekolah ini. Kamu nanti soal pekerjaan rezeki itu terserah Allah. Yang penting sekarang kamu belajar karena Allah. Cita-cita letakkan dalam doa. Cita-cita letakkan dalam doa. Kamu pengen jadi itu letakkan dalam doa. Nah, yang penting belajar karena Allah sudah, karena Allah. Wis. Setelah itu jangan lupa nak hormat kepada guru. Nah, karena takzim kepada guru, menghormati guru itu bagian dari kunci kebermanfaatan ilmu. Itu seperti itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan sabar menanti kedatangan guru itu bagian dari cepatnya futuh pemahaman dalam masalah ilmu. Makanya kadang sengaja terlambat beribu-ibu itu bermanfaat ilmunya. Wah, enggak, bercanda ngeles kalau itu. Tapi kalau ibu sabar ya Kalau dulu kan kita niatnya nggak karena Pak sekolah Pak. Ya, yang lalu biar berlalu. Yang lalu biar berlalu. Sekarang sudah tahu ditobati. Ya ampun ya Allah, dulu hamba mungkin salah niat menuntut ilmu. Saya itu berusaha ya, terutama kalau ke anak-anak saya terutama, saya pokoknya belajar karena Allah aja. Udah belajar karena Allah. Enggak usah sampai nanti jadi apa, belajar karena Allah. Nah, adapun punya keinginan, punya cita-cita enggak apa-apa, itu letakkan dalam doa. Letakkan dalam doa. Nah, nanti kita berproses semua karena Allah. Semua karena Allah. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah nafkah yang halal. Nafkah yang halal itu merupakan bagian dari kemanfaatan ilmu. Jadi kalau kemudian kita dinafkahi oleh orang tua, biaya pendidikan itu dengan biaya yang halal. Nah, dari uang yang halal itu insya Allah barokah ilmu.
Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah mujahadah orang tua. Makanya kalau anak belajar, anak apalagi di pesantren, itu orang tuanya harus bermujahadah, harus mendoakan anaknya supaya ilmunya bermanfaat. Itu seperti itu. Nah, jadi jangan lupa doakan anak-anak kita lah kalau bahasa kita. Mau belajar di pesantren maupun di luar pesantren, kita doakan semoga ilmunya bermanfaat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sekilas tentang karakter Rasulullah Muhammad SAW dalam aspek pengajaran. Menurut saya pantas pula untuk menyebutkan sekilas agar kita bisa lebih mengenal pribadi yang mulia dan mulia di mana Allah. Mau nanya, yang itu tadi dari jiwa yang tidak pernah puas itu tolong dijabarkan. Oh, bagus. Yeah. Jadi pertama saya mau terangkan aja satu persatu ya. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat tadi sudah ya. Kedua, dari hati yang enggak khusyuk. Hati yang enggak khusyuk itu hati yang tidak tawajuh kepada Allah. Khusyuk itu artinya kita selalu merasa menghadap kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang hatinya khusyuk itu dia selalu dimanapun dia berada, dia selalu merasa sedang berhadapan dengan Allah. Dan penuh keyakinannya bahwa dia akan kembali pada Allah. Makanya tindak tanduknya itu tawajuh full kepada Allah, sehingga mau ngomong apa saja pertimbangannya ini Allah ridho enggak, karena Allah ngawasi saya ini. Nah, ini kira-kira nanti kalau saya pulang menghadap kepada Allah, Allah ridho enggak nih kalau saya ngomong kayak gini, mau nulis, mau bertindak. Nah, orang kalau selalu begitu, makanya insya Allah hatinya khusyuk, lebih tenang. Kenapa? Karena semua terkoneksi kepada Allah, terkoneksi kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, bawaannya kurang aja. Ada orang itu tampaknya kurang tapi tidak kekurangan. Tapi ada orang yang tampaknya kaya tapi bawaannya kurang aja. Kurang puas aja, masih ngambil uang rakyat, masih mendolimi orang miskin, kadang nggak puas, pokoknya kayak orang kurang. Ya, itu kita jangan sampai punya jiwa yang seperti itu. Jadi dunia itu Bu, kalau kita turuti seperti minum air garam, alih-alih hilang hausnya malah tambah haus. Itu kalau kita mensikapi dunia itu dengan serakah, nggak ada puasnya. Makanya sampai Allah ingatkan alhaakumut takatsur. Janganlah dunia ini, janganlah banyaknya harta itu melalaikan kita sampai hatta zurtumul maqabir. Karena nggak akan selesai kecuali sudah masuk kuburan baru selesai. Nah, dalam Islam itu sebenarnya gini Bu, kita ini kan punya fitrah manusia itu dikasih A minta B, dikasih B minta C, terus gitu, nggak ada selesainya. Nah, dalam Islam manusiawi itu. Tapi Islam maunya kita nggak hanya manusiawi, tapi syar'i. Jadi manusiawi yang syar'i. Pertanyaannya bagaimana manusiawi yang syar'i itu? Nah, caranya gini. Begitu kita dapat A, kita syukuri A ini. Alhamdulillah. Misalnya gini aja deh. Ibu punya penghasilan per bulan misalnya ya 10 juta. Dari 10 juta US dollar, amin insyaallah. Nah 10 juta itu ibu syukuri, ibu terima, ibu syukuri, alhamdulillah. Dengan 10 juta itu ibu bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya ada satu anak yatim yang ibu bantu rutin misalnya, dengan 10 juta itu. Nah terus ibu syukuri yang ada ini. Terus namanya manusia pengen lebih kan. Nah pengen lebihnya itu karena ingin lebih baik, bukan semata-mata ingin lebih hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga di pikirannya gini, bagaimana caranya saya punya 100 juta setiap bulan supaya saya bisa nyantuni 10 anak yatim. Jadi yang 10 juta itu disyukuri, udah dia puas, dia syukur. Kalau gitu nggak apa-apa, bagus itu. Nah, terus bahwa dia pengen lebih, manusiawi, tapi pengen lebihnya bukan hanya untuk lebih untuk diri sendiri, tapi supaya dia lebih baik, ya, bisa lebih bermanfaat. Maka dia berusaha sampai akhirnya kemudian punya 100 juta per bulan. Dan dibuktikan, disyukuri dengan menyantuni 10 anak yatim misalnya. Dia mulai berpikir lagi bagaimana caranya dia dapat 1 miliar setiap bulan. Tapi yang ada itu syukuri dulu. Nah, bahwa ingin lebih karena ingin lebih baik. Kalau begitu tidak apa-apa kalau gitu. Tapi dengan catatan yang sudah ada disyukuri loh ya. Jadi bukan begini.
Yang sudah ada aja belum disyukuri. Terus pengen lebih. Lebihnya tidak untuk lebih baik, yang penting dia happy aja. Nah, yang begini ini nggak ada puasnya biasanya. Malah cenderung tertipu oleh dunia nantinya. Kita di alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu seperti itu. Ada doanya itu. Kenapa, Bu? Ada doa. Ya tadi itu doanya. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak merasa atau dia tidak merasa puas. Jadi nggak ada syukurnya gitu. Nah, bahkan kadang orang seperti ini alih-alih mensyukuri yang belum ada, yang sudah ada saja belum tentu dia nikmati itu. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, dan ada doa yang tidak dikabulkan. Sebenarnya Bu, selama kita berbaik sangka kepada Allah, semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Selama kita nggak suudzon pada Allah dengan mengatakan doaku nggak akan dikabulkan. Tapi kalau kita masih punya keyakinan bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Hadisnya riwayat Al-Hakim diantaranya dalam wujud dipercepat, dalam bentuk dipercepat atau ditunda atau diganti dengan penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang diminta gitu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi nggak ada doa yang tidak dikabulkan. Iya, pasti dikabulkan, pasti itu. Tapi kapan terserah Allah. Jadi kapannya terserah Allah. Itu seperti itu. Pernah nggak ibu-ibu berdoa dengan doa tertentu? Beberapa poin sudah Allah kabulkan, tapi ada beberapa poin yang belum gitu ya. Ya itu di antara. Itu yang belum pasti kok. Ya bisa begitu di antaranya. Yang jelas selama yang bersangkutan tidak berburuk sangka kepada Allah dan mengatakan doaku tidak dikabulkan. Ngaten nggih? Itu di antara. Sangka itu seperti apa sih Pak? Berburuk sangka. Kalau di hadis itu contohnya gini, selama orang itu tidak buru-buru mengatakan doaku tidak akan dikabulkan deh kayaknya. Doaku tidak akan dikabulkan. Begitu dia ngomong doaku tidak akan dikabulkan, udah nggak akan dikabulkan, betul. Tapi kalau dia masih punya harapan baik doanya dikabulkan, tidak usah khawatir. Nah, ada kemungkinan doanya pasti dikabulkan, insya Allah. Kapan terserah Allah. Cuman kadang orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia harapkan karena tidak kunjung dikabulkan. Kadang lupa bersyukur dengan apa yang selalu Allah berikan, yang itu menjadi kebutuhan dia, kayak nafas, air dan lain-lain. Kan itu sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Allah kasih sementara kita tidak pernah memintanya. Nah, sementara yang kita minta belum Allah kunjung kabulkan, terus gara-gara itu kita lupa bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Allahu Akbar. Menurut saya pantas pula untuk menyebutkan sekilas tentang kepribadian Rasulullah Muhammad SAW dalam hal pengajaran agar kita bisa lebih mengenal pribadi dan mulia di mana Allah telah mengutamakan Rasulnya ini untuk melakukan kebaikan kepada manusia dan menyampaikan agama ke seluruh lapisan masyarakat. Rasulullah Muhammad SAW memiliki kedudukan dan akhlak yang luhur dalam belas kasih dan sayang, meninggalkan kesulitan dan menyukai kemudahan, lemah lembut terhadap orang yang belajar dan antusias kepadanya, memberikan ilmu dan kebaikan kepadanya setiap waktu dan kesempatan. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Nabi itu azizun 'alaihi ma anittum. Jadi apa yang kita rasakan berat, itu Nabi merasakan berat pula. Jadi kesedihan Nabi itu seringkali bukan masalah pribadi. Karena kalau masalah pribadi beliau sudah selesai. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi Nabi itu kalau masalah pribadi sudah selesai. Seringkali yang membuat Nabi sedih itu adalah ketika berkaitan dengan umat. Nah, itu Nabi seringkali sedih. Apa yang membuat umatnya sedih, Nabi sedih. Apa di antaranya contohnya, Bu? Yang populer dalam sirah itu ya, ketika
Tidak hanya itu, ada yang pasti sebelum itu, yaitu ketika itu ya itu juga. Nah, ada lagi yang pas belum masih sholat kiblat. Ketika kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi terutama itu resek ngatain kaum muslimin tuh. Kalau bahasa kita ya katanya agama baru, tapi kok ngadep ke kiblat saya gitu. Dikatain sekali dua kali kupingnya masih kuat, lama-lama panas juga panggangnya kupingnya. Nah, para sahabat itu sedih, pingin sekali kalau kiblat itu dipindah ke selain Baitul Maqdis. Ya, kalau Nabi pinginnya ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah itu. Nah, apa yang dirasakan sedih oleh para sahabatnya, Nabi sedih. Terus karena sahabat sedih, Nabi juga ikut sedih, maka Nabi bolak-balik ngeliat ke arah langit sambil berkata, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits ya dzal jalali wal ikram. Itu ada dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, Nabi itu walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini, tapi ini dikutip banyak para ulama riwayat ini. Nanti jadi sababun nuzul surah Al-Baqarah. Nah, jadi bolak-balik ngeliat ke arah langit sambil berkata, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits ya dzal jalali wal ikram. Jadi ibu kalau ada masalah yang berat itu lihat ke arah langit, bukan minta sama langit lah ya. Nah, kata para ulama, langit itu kiblatnya doa. Langit itu kiblatnya doa, tetap mintanya sama Allah. Nah, sambil berkata ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Terus ya dzal jalali wal ikram. Ya, kalau doa, kalau bisa 4 nama itu jangan sampai tiga nama itu jangan sampai enggak dibaca, yaitu ya Hayyu ya Qayyumu ya dzal jalali wal ikram. Itu bebas kapan aja. Itu yang penting kalau ibu pas doa jangan sampai itu kelewat kalau bisa. Ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kalau dulu orang tua kita belum bisa baca ya Hayyu ya Qayyumu, bacanya Yokayuku Yokayumu. Iya, Yokayuku Yokayumu ya Hayyu ya Qayyumu itu orang dulu enggak bisa bahasa Arab. Bahasa Jawa. Iya, orang Jawa. Yokayuku Yokayumu. Iya. Emang orang mana itu? Orang Jawa Barat. Iya kan Jawa juga kan, barat. Tapi sebelah barat. Iya. Lanjut. Rasulullah Muhammad SAW itu seperti itu, azizun aliman harisun alaikum bil mu'minina. Beliau itu amat sangat kuat keinginannya agar kaum muslimin umatnya itu selamat. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umatnya semuanya masuk surga. Coba. Dan Allah udah janji sih. Allah udah janji loh Bu. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Apa yang kamu mau wahai Nabi pasti akan Allah penuhi sampai kamu merasa puas. Itu konteksnya itu kalau kata para ulama itu Nabi saat itu pengen agar seluruh umatnya masuk surga. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Hadisnya Bukhari. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau, ada kecualinya. Kecuali yang enggak mau. Apa? Oh, macam-macam sih Bu, macam-macam. Tapi pasti masuk surga kata Nabi. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Yang enggak mau masuk surga, kok ada orang enggak mau masuk surga itu siapa? Nabi menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau kita merujuk hadis Bukhari itu Bu, masuk surga itu soal mau atau tidak mau sebenarnya. Emang ada yang nggak mau? Ya itu tadi, yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya berarti dia tidak mau masuk surga. Itu seperti itu. Bahkan saya sering sampaikan di sini ya, kalau kita bicara potensi kita masuk surga lebih besar daripada potensi kita masuk neraka Bu. Kok bisa gitu Ustaz? Ini rumus ya. Kalau kita baca di Al-Qari'ah itu, kalau kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Kalau keburukannya lebih berat langsung masuk neraka, kan gitu rumusnya ya. Ini kita bicara rumus dasar. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, sekarang saya mau bahas hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita itu Bu baru niat baik saja sudah diberi pahala sekali utuh.
Ini hari ini yang niat ngaji tapi nggak datang. Udah niat nih, ternyata ada halangan nggak datang. Tidak usah khawatir, tetap dapat pahala sekali utuh. Kita yang ngaji dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan di hadis yang lain hingga tak berhingga. Terus kalau bicara rahmat, Allah selalu bicara dipercepat rahmat itu, dipercepat. Allah nggak menunda rahmat, dipercepat. Tapi kalau dosa, baru niat saja belum ada catatan dosa. Kalau dibatalkan dapat pahala. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau ngeyel dikerjakan, nah di hadis yang lain ada riwayat tahan dulu kata Allah, jangan catat dulu dosanya, tunggu dia segera tobat atau tidak. Kalau dia segera tobat tidak pernah Allah catat. Itu menjelaskan Ali Imran 133 itu bagus. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi maksudnya kalau dia segera minta ampun pada Allah, segera tobat, maka tidak pernah Allah catat dosa itu. Tidak pernah Allah catat. Nah, tapi kalau dia tidak segera tobat, baru ada catatannya. Itu pun satu, kata bagus, nggak dilipat gandakan. Jadi nggak ada dosa itu nggak dilipat gandakan. Satu ya satu. Itu nggak ada kelipatannya. Terus kemudian kalau tobat Allah ampuni. Bahkan dengan amal soleh pun sudah Allah ampuni juga. Berarti apa Bu dari ini? Potensi kita masuk surga lebih besar sebenarnya. Terus kalau ngomong azab, Allah nggak senang dipercepat. Allah senangnya ditunda. Surah Fatir ayat 45 itu. Surah ke-35 ayat 45. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah berkehendak mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, maka niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menundanya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Nggih, ngoten bagus nggih. Ya. Nggih, terus surah ke-35 ayat 45. Nggih. Surah ke-35 ayat 45. Terus nggih. Ya, ditunda oleh Allah. Kalau Allah enggak, bahkan tidak jarang sebelum diadab dikasih bonus dulu oleh Allah. Apa istidraj? Iya, sebelum diadab Allah bikin senang dulu dia malah. Namanya istidraj. Iya. Allah berfirman di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Surah ke-6 ayat 44-nya. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Ya wes dablek kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah berhasil bisnisnya, tambah sukses karir politiknya, macam-macam. Ya, itu tapi berbanding lurus dengan durhaka kepada Allah. Maka kata Allah, hingga ketika dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, kami siksa dia secara tiba-tiba. Sekitar itu dia kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget masih sempat tobat, alhamdulillah. Ngerinya kaget, naudzubillah ya, serangan jantung, belum sempat tobat, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kadang saya kalau ngomong gini ada beberapa jamaah itu nanya ke saya, aduh Ustaz, saya kok khawatir jangan-jangan yang terjadi pada ini adalah istidraj. Enggak, gini aja, jujur aja pada diri sendiri. Kira-kira pencapaian kita itu berbanding lurus dengan ketaatan atau berbanding lurus dengan kedurhakaan, gitu aja. Kalau yang kita capai itu berbanding lurus dengan kedurhakaan, pasti istidraj, pasti istidraj, pasti. Tapi kalau berbanding lurus dengan ketaatan, artinya kita berusaha taat, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama ya. Kita berusaha baiklah. Tanpa keberkahan, insya Allah itu keberkahan. Sebenarnya ciri keberkahan itu seperti nikmat surga, Bu. Surga itu nikmatnya pasti diberkahi oleh Allah. Tapi ahli surga itu tidak lalai dari Allah dan tidak lalai dari sesama. Ahli surga itu tidak lalai dari Allah. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10. Apa kebiasaan ahli surga di surga itu? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, assalamualaikum, alhamdulillah. Jadi nikmat surga itu dahsyat, tapi tidak membuat mereka lalai dari Allah. Iya. Terus yang kedua, mereka tidak lalai dari sesama. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Hadis qudsi, ketika ahli surga masuk ke surga,
Mereka bertanya, ya Allah, mana teman saya yang dulu biasa sholat bersama dengan saya dan puasa bersama dengan kami. Di hadis itu sebutan sholat dan puasa. Kata para ulama itu itlaqul juz'i radatul kul, menyebut sebagian maksudnya semuanya, termasuk teman saya ngaji, teman saya goes, masa enggak goes ya? Ya pokoknya yang teman-teman dalam kebaikan yang Allah ridhoilah. Kata Allah ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka. Apa perintah Allah? Jemput dia untuk diajak bareng masuk surga. Nah, itu pentingnya punya teman soleh, syafaat dengan izin Allah. Paham maksudnya ini? Nah, jadi ahli surga itu nggak lalai dari Allah, nggak lalai dari sama. Nah, makanya gini, pencapaian kita secara duniawi itu melalaikan kita dari Allah atau tidak? Yang kedua, membuat kita semakin peduli pada sesama atau tidak? Kalau hingga detik ini kita tidak lalai dari Allah dan tetap peduli pada sesama, bersyukurlah pada Allah, insya Allah, dan semoga itu tanda kalau itu berkah, insya Allah. Mudah-mudahan ya, amin. Allah Akbar. Nah, ini diantara karakter siapa tadi Nabi kita Muhammad harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu amat sangat sewayang banget kepada umatnya itu. Nabi itu amat sangat, makanya sampai menjelang wafat pun yang dipikir umatnya. Nanti di kiamat pun yang dipikir juga umatnya. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Di saat semua para Nabi mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, itu Nabi tidak. Nabi justru sibuk ngurus umatnya, mengadvokasi umatnya, hingga umatnya masuk surga. Semoga kita termasuk yang dibantu oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Baik. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah akan datang hadis ke-7 ya. Mudah-mudahan ingat. Nabi itu separuh cahayaku. Kenapa Bu? Nabi itu kenapa? Separuh cahayaku. Terus? Soalnya ada malaikat Jibril waktu dipanggil, Jibril mundur. Sampun? Itu maksudnya. Ya, saya sampun. Allah sayang. Ya, itu coba baca dulu terjemahan surah An-Nur ayat 35. Siapa yang mau baca? Surah An-Nur surah ke-24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nur yahdi lahu li man yasha dan seterusnya. Monggo baca terjemahannya Bu. Monggo. Atau enggak usah ada kepanjangan ya. Saya mau terangkan langsung aja begini. Di situ ada kata-kata nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Sebagian para mufassir, tidak semuanya ya. Sebagian para mufassir terutama qadiyat itu mengatakan dalam kitabnya Asy-Syifa, cahaya di atas cahaya itu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Nabi itu disebut dengan cahaya di atas cahaya? Loh Ustaz, bukannya itu Allah? Allah bukan cahaya. Allah pemilik cahaya. Tapi ada nama Allah An-Nur. An-Nur nama Allah itu diartikan oleh para ulama Allah bukan Allah cahaya. Kalau Allah cahaya berarti Allah makhluk. Padahal Allah bukan makhluk. Yang betul adalah Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Nah, di antara cahaya milik Allah itu adalah para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul itu cahaya milik Allah. Nah, makanya kalau kita menjadi pewaris nabi berarti kita menjajakan cahaya. Nah, saya sering bilang ke teman-teman, seman tutuk dindi. Biasalah, Ustaz kaki 5 menjajakan cahaya. Kan menjajakan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi itu kita itu termasuk di antara cahaya Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW itu oleh Allah dinamai dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibu tahu kenapa? Catat baik-baik. Para Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW itu lokal, SK kerasulannya lokal. Kalau Nabi kita Muhammad SAW universal, tidak hanya bangsa tertentu tapi seluruh manusia dan jin.
Bahkan rahmatan lil alamin Nabi itu. Makanya Nabi disebut dengan cahaya di atas cahaya. Satu dulu ya. Yang kedua, ini kata para mufassir ini. Di antara Qadiyah dalam kitab Asy-Syifa di antaranya. Yang kedua, ini catatan penting. Ketika Mi'raj begitu sampai langit ketujuh, itu malaikat Jibril tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Bu, kalau kata Imam Al-Qurtubi, kantornya malaikat Jibril itu Arsy. Beliau itu mondar-mandir menyampaikan wahyu itu biasa. Cuman pada pas malam Mi'raj itu malaikat Jibril tidak sanggup. Kenapa? Karena saat itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ada akselerasi di situ. Nah, percepatan perjalanan itu membuat malaikat Jibril tidak kuat hanya sampai langit ketujuh. Di dalam hadis yang sahih, ada di dalam Sahih Muslim di antaranya, malaikat Jibril itu sampai ngelutruk kayak gombal amoh. Itu kalau diterjemahan itu kayak apa? Gombal amoh itu apa, Bu? Iya, yang leprek, tidak sanggup. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi, jenengan lanjut mawon. Saya nggak sanggup, karena kalau saya paksakan nanti saya akan hancur terbakar, kata malaikat Jibril. Akhirnya Nabi melanjut. Nah, saya mau tanya, malaikat Jibril terbuat dari apa? Cahaya. Tidak sanggup melanjutkan perjalanan di langit ketujuh. Tapi Nabi sanggup. Berarti Nabi itu terbuat dari apa? Nabi itu cahaya di atas cahaya. Malaikat nur tidak sanggup, Nabi sanggup, berarti Nabi itu cahaya di atas cahaya. Cahaya melebihi cahayanya malaikat Jibril, itu maksudnya di antaranya. Bisa dimengerti ya? Itu penafsirannya. Nah, maka di Barzanji atau di Tibak, saya lupa itu, ada kata-kata anta nurun fauqon nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nabi dipuji itu ada teman-teman yang belum apa-apa ngomong, "Wah, itu syirik itu." Itu berlebihan memuji Nabi kita Muhammad SAW. Loh, kok disebut syirik? Allah aja muji nabinya dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Di mana letak syiriknya? Allah aja muji nabinya dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, jadi itu maksudnya pengertiannya itu bukan mengungguli Allah, bukan. Dan Allah memang bukan cahaya. Allah itu pemilik cahaya. Karena kalau Allah cahaya berarti Allah itu makhluk, padahal Allah itu bukan makhluk. Maka An-Nur itu adalah Allah sebagai pemilik cahaya. Nah, ngeten nggih Bu nggih? Ada lagi mungkin atau sudah jam 9 cukup? Kalau Oke. itu bulan Rejab itu Kenapa Bu? Habib itu pada tadarus Al-Bukhari Muslim ya. Oh nggih, ya ngambil momentum aja. Ngambil momentum. Sih gitu katanya. Nggih tadi, ngambil momentum aja. Ngambil momentum hataman Sahih Bukhari. Ya biar hatam, Bu. Ya biar hatam, Hatam seminggu ya. Dan nggih. Ya itu namanya ngambil momentum tabarukan dengan Sahih Bukhari. Ya. Berharap keberkahan kepada Allah melalui kitab Sahih Bukhari. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kami, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, matur nuwun.